Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu langkah-langkah menyusun teks tanggapan dan cara menyampaikan tanggapan dengan baik. Nah, untuk yang pertama itu berkaitan dengan langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Bagaimana sih cara kita menyusun teks tanggapan agar menjadi teks tanggapan yang memang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan? Sebenarnya, langkah-langkah menyusun teks itu sama saja ya antara satu teks dengan teks lainnya. Berarti ini sebagai pengulangan saja. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Jadi kalian harus tahu nih, tema apa yang mau kalian susun menjadi sebuah teks tanggapan. Lalu yang kedua itu adalah mengembangkan tema yang telah kalian tentukan menjadi sebuah ide atau gagasan pokok. Nah, barulah setelah itu kalian susun ide atau gagasan pokoknya itu menjadi sebuah kalimat. Lalu setelah itu, barulah kalian membuat teks tanggapan disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan tersebut. Barulah langkah yang terakhir itu adalah kalian sunting, kalian cermati, kalian teliti lagi kira-kira ada kesalahan dalam penulisan katanya kah, atau kalimatnya masih ada yang kurang efektif kah, atau seperti apa. Ini disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kalian untuk menyampaikan sebuah tanggapan dengan baik. Yang pertama itu adalah tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Jadi ketika ingin membahas sebuah atau ingin menanggapi sebuah fenomena, disesuaikanlah. Kira-kira apa sih yang menjadi topiknya ini? Jangan ketika kalian ingin menanggapi demo, lalu kalian menanggapinya itu dengan misalkan tentang bencana alam, itu sangat tidak nyambung ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan topiknya. Jadi harus antara apa yang mau kalian tanggapi dengan topiknya itu harus saling berkesinambungan, harus saling berhubungan. Lalu yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Jadi, ketika kalian ingin menyampaikan tanggapan, maka kalian harus pilihlah kata-kata yang membuat orang lain itu paham. Apa sih yang apa sih permasalahan yang mau kalian tanggapi seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu ya, yang orang lain itu bingung, ini maksudnya apa sih? Tuh. Lalu yang ketiga itu adalah kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Nah, ini adalah yang paling penting. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan tanggapan dalam bentuk teks atau dalam bentuk misalnya itu biasakan adalah hasil hasil dari pemikiran kalian. Jangan hasil dari copy paste dari internet karena itu nanti akan di-judge atau dinyatakan sebagai plagiat. Jadi, cobalah mulai dari sekarang itu ketika diminta untuk membuat teks jenis apapun, mulailah dari hasil pemikiran kalian sendiri. Berdasarkan apa? Langkah-langkah yang sudah dipelajari. Jangan asal copy paste seperti itu. Mungkin kalau untuk mencari referensi itu boleh, tapi tetap harus dipertimbangkan dari gagasan yang ada di dalam pemikiran kalian sendiri. Lalu yang nomor 4, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Nah, betul ya yang tadi. Jadi gunakanlah kalimat yang tepat dan benar. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang membuat orang lain itu kebingungan. Ini maksudnya itu apa dan menerka-nerka sendiri. Lalu yang nomor 5, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kalian ingin menanggapi sesuatu dan itu jenis ungkapannya itu tanggapan yang merujuk kepada negatif, sebaiknya itu kalian itu jangan emosinya itu jangan menggebu-gebu, khususnya itu ketika dalam lisan ya. Jadi ya tetap tenang, tetap ya sudah sampaikan menurut logika yang logis dan juga bukti dan fakta yang memang kalau tanggapan yang kalian sampaikan itu memang seperti ini, gitu. Lalu yang keenam itu adalah penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara. Ini harus penting. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan tanggapan, gunakanlah gerakan tubuh kalian, lalu mimik muka kalian atau nada suara. Ketika kalian menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu topik, cobalah dengan
mimik muka kalian itu seperti apa. Jangan ketika kalian sudah ingin mengungkapkan ketidaksetujuan, lalu mimik muka kalian malah senang. Itu kan sangat tidak sinkron ya, antara yang ditanggapi dengan ungkapannya, gitu. Lalu yang ketujuh, kalimat tanggapan itu harus bersifat objektif. Jadi, eee, kalimat tanggapan ini, apa yang kalian sampaikan itu harus objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi dilihat nih, ini benar tidak ya apa yang ditanggapi. Tuh. Lalu yang kedelapan itu, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Nah, ini yang paling penting. Mau tanggapan kamu seperti apa, tetap kamu harus menjaga etika dalam mengungkapkan tanggapan. Tidak boleh menjelekan pihak yang lain. Oke ya. Lalu yang kesembilan, yang terakhir itu adalah kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Jadi, janganlah kalian mengungkapkan tanggapan tanpa disertai data dan fakta, karena itu akan menjadi sebuah omong kosong, karena berdasarkan opini kalian saja, tidak ada faktanya, lalu tidak ada datanya, jadi kalau bisa disertai faktanya, agar untuk memperkuat tanggapan yang kalian tanggapi, seperti itu. Nah, inilah adalah materi terakhir dari teks tanggapan. Semoga kalian dapat menerima materi ini dengan baik dan dapat kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya itu adalah ketika nanti kalian melakukan diskusi atau presentasi. Jadi kalian sudah tahu menyampaikan ungkapan-ungkapan apa ketika ingin menanggapi kelompok yang melakukan presentasi seperti itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.